Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja beserta puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas berkat rahmat karunia-Nya kita dapat kembali bertemu dalam pertemuan studi Islam 4 ini. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai juga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Saya Raden Nafila Fazri dari kelas reguler 4A. Di sini bermaksud untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yakni terkait materi pada pertemuan 1 sampai dengan 8 pada perkuliahan Islamisasi Ilmu Kesehatan Studi Islam 4 sebagai salah satu pemenuhan tugas ujian tengah semester. Adapun susunan materi yang akan menjadi pokok bahasan pada kali ini diantaranya yang pertama, pengantar ide kesehatan, 2. Model Islamisasi ilmu kesehatan, 3. Manusia sehat dalam perspektif Islam, 4. Konsep manusia sehat holistik perspektif Islam, 5. K3 dalam perspektif Islam, 6. Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi dalam perspektif Islam, 7. Kesehatan nutrisi dalam Islam, dan yang terakhir terkait kesehatan individu atau personal hygiene. Baik, kita langsung pada pembahasan yang pertama, yakni terkait pengantar ide kesehatan. Islam memiliki pandangan yang spesifik dalam penguraian makna kata ilmu. Kata-kata ilmu sering disebut berulang kali di dalam Al-Quran. Adapun para ulama kita secara khusus menuliskan bab-bab yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Salah satu di antaranya yakni terdapat pernyataan dari Imam Bukhari yang menyatakan bahwa al-ilmu qabla qauli wal amal, yang dimana pernyataan tersebut memiliki makna bahwa kita harus memiliki ilmu sebelum kita berucap dan beramal. Sehingga ketika kita mengimplementasikan pernyataan tersebut, kita dapat menghindari diri dari sifat yang bernama khurafat, yakni sifat yang membuat kita berbuat atau berpikir sesuatu tanpa berdasarkan pada suatu keilmuan. Di dalam Islam, pada dasarnya ilmu di dalam Islam didasari oleh dua jenis keilmuan, yakni keilmuan yang didasarkan pada akal. Sebagai contoh, yakni penelitian-penelitian yang bersifat akurat atau logis, yang dimana memiliki sifat empiris sebab akibat. Adapun yang kedua, yakni keilmuan yang didasarkan pada wahyu, yang dimana keilmuan ini ditujukan agar kita manusia tidak terjebak pada hal-hal yang memiliki sifat di luar akal atau ghaib. Lanjut kepada materi kedua, yakni yang berjudul Model Islamisasi Ilmu Kesehatan. Secara harfiah, Islam memiliki dua istilah yang menggambarkan kondisi kesehatan pada manusia. Yang pertama yaitu sihah, yakni sifat sehat secara fisik, dan yang kedua yakni afiyah, atau yang berarti sifat sehat secara psikologi. Sehingga dari kedua istilah tersebut kita dapat memperoleh suatu kalimat, yakni sihah wal afiyah, yang memiliki makna sehat secara fisik maupun secara psikologi atau mental. Di dalam Islam, sehat memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki perintah secara langsung agar kita menjaga kesehatan yang kita miliki, yakni salah satunya terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, yang artinya Allah senang kepada orang yang bertaubat dan suka membersihkan diri, yang dimana maksud dari membersihkan diri di sini salah satunya merujuk kepada orang-orang yang suka menjaga kesehatan dan menjaga dirinya sendiri. Nah, dari ayat tersebut juga kita dapat memperoleh suatu ilmu, yang dimana kita dapat mengetahui bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan yang kita miliki. Yang pertama itu caranya adalah dengan bertaubat, yang dimana bertaubat ini merupakan suatu cara menjaga kesehatan secara mental agar kita memperoleh karunia dan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yakni menjaga kebersihan diri, sehingga dari penjagaan kebersihan tersebut kita dapat meraih kesucian dan kebersihan, yang merupakan suatu gambaran atau cerminan dari bentuk kesehatan.
Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa kesehatan merupakan suatu nikmat yang tiada tara yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku umatnya. Namun, meski begitu, sehat juga merupakan suatu kenikmatan yang memiliki sifat melalaikan. Hal ini berdasarkan pada pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anha yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dua kenikmatan yang dapat memperdaya manusia adalah sehat dan waktu yang luang." Hadis riwayat Bukhari. Pernyataan dari hadis tersebut sudah seharusnya menjadi suatu peringatan, khususnya bagi kita yang senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tolak ukur yang menyatakan lalai atau tidaknya seseorang dapat kita lihat dari bagaimana seseorang tersebut memanfaatkan kenikmatan yang diperoleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikhususkan pada topik ini, yakni kesehatan. Ketiga, yakni topik terkait manusia sehat dalam perspektif Islam. Struktur pembentuk manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Manusia dikatakan sehat jika kedua hal tersebut berada dalam kondisi yang sehat pula. Hal ini dikarenakan kedua hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam Islam, sehat secara jasmani disebut dengan al-qawiyyu, sedangkan sehat secara rohani memiliki istilah al-amin. Dalam Islam, gangguan kesehatan atau sakit yang terjadi pada diri manusia disebabkan karena dua hal, yaitu penyakit badan dan penyakit hati, yang tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 10 yang memiliki arti, jika di dalam hati mereka terdapat penyakit seperti keraguan dan kemunafikan, Allah akan menambah penyakit mereka seperti azab yang sangat pedih karena selalu berdusta. Dari pernyataan dalam Al-Quran tersebut dapat kita peroleh dua hal. Yang pertama, ketika seorang muslim jauh dari nilai agama, hal tersebut akan membuatnya terlena dengan dunia, yang dimana hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada jiwa. Adapun yang kedua, yakni paradigma materialistik dapat menyebabkan manusia terlena, sehingga hal tersebut akan memberikan dampak berupa krisis makna Tuhan di dalam hidupnya. Lanjut ke materi keempat, yakni materi yang berjudul Konsep Manusia Sehat Holistik dalam Perspektif Islam. Dalam Islam, manusia yang memiliki kondisi sehat dan beriman diartikan sebagai manusia yang sehat secara fisik dan rohani. Jika jiwa dan fisiknya sehat, hal tersebut tentunya akan mendatangkan perilaku yang sehat kepada dirinya sendiri pula, sehingga manusia tersebut dapat dijauhkan dari hal-hal yang memiliki sifat keji dan mungkar. Di dalam perspektif Islam, terdapat istilah yang disebut dengan hukum jiwa. Jiwa yang sehat merupakan jiwa yang senantiasa mengikuti petunjuk serta arahan dari syariat-syariat Islam, sehingga hal tersebut memberikan dampak yang dimana kita dapat terhindari dari hal-hal yang bersifat haram. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada hakikatnya fungsi jasad dan fungsi jiwa pada manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut juga sejalan dengan penjelasan Nabi yang menyatakan bahwa pada hakikatnya jasad dan jiwa manusia itu memiliki keterkaitan satu sama lain, yang dimana ketika hati manusia sakit, maka jiwa manusia itu juga akan dalam keadaan yang sakit. Begitu sebaliknya, ketika jiwa manusia dalam keadaan yang sakit, maka hati manusia tersebut juga akan dalam kondisi yang sakit pula. Kemudian materi yang kelima, yakni materi yang berjudul K3 dalam Perspektif Islam. K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja merupakan sebuah upaya atau sebuah program yang ditujukan untuk pencegahan agar ketika bekerja kita tidak mengalami kecelakaan di tempat kerja. Namun, dalam perspektif Islam terdapat 5 cakupan khusus, konsep dan tujuan secara syariah dari program K3 tersebut, yakni diantaranya yang pertama merupakan penjagaan dari agamanya. Yang kedua, dijaga kesehatan nyawanya sehingga selamat dari sisi jiwanya. Yang ketiga,
diselamatkan dari akal serta mentalnya. Yang keempat, menjaga keturunan serta lingkungan pergaulannya sehingga terhindar dari hal-hal yang bersifat menyimpang. Dan yang terakhir, perspektif keselamatan harta harus sesuai dengan kemampuan serta keahliannya agar upahnya pun terjaga sehingga tidak terjadi kezaliman antara pekerja dengan pemilik perusahaan. Materi yang keenam yaitu materi yang berjudul promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam perspektif Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif merupakan konsep 4 pilar dalam program kesehatan. Adapun pada materi ke-6 ini, kita akan membahas secara khusus konsep 4 pilar tersebut dalam pandangan Islam. Adapun yang pertama yakni konsep preventif. Dalam Islam, preventif merupakan upaya yang ditujukan untuk melakukan pencegahan dari timbulnya bahaya atau penyakit, baik secara fisik maupun mental. Yang kedua yaitu promotif, yakni konsep yang mengupayakan kita untuk senantiasa melakukan peningkatan kesehatan atau promotif dengan cara program pendidikan kesehatan melalui pendidikan dan edukasi diri keluarga, masyarakat untuk budaya hidup sehat dan lingkungan yang bersih. Dan yang ketiga yaitu kuratif, yakni upaya penyembuhan dengan basis ideologi yang kuat serta iman yang kuat bahwasanya Allah lah yang menyembuhkan penyakit, sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari yang menjelaskan bahwasanya tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali memang ada obatnya. Adapun yang terakhir yakni konsep rehabilitatif, yakni konsep atau upaya yang dilakukan untuk pemulihan dari sisi raga, kesehatan jiwa serta mental agar kesehatan yang diperoleh dapat kembali dengan lebih maksimal. Kemudian yang ketujuh yakni materi terkait kesehatan nutrisi di dalam Islam. Pada dasarnya faktor yang paling penting di dalam kehidupan manusia yaitu menjaga kesehatan serta kesejahteraan badan. Di dalam Islam sudah dijelaskan juga di dalam Al-Quran terkait aturan-aturan makan dan minum yang baik itu harus seimbang dan tidak berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya yang bersifat berlebih-lebihan itu tidak baik dan akan mendatangkan penyakit. Hal ini berdasarkan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Dalam perspektif Islam, kesehatan nutrisi memiliki arti mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi akan membawa kesehatan di dalam tubuh. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai kesehatan gizi merupakan makanan yang mengandung gizi yang sempurna, nutrisi yang sempurna untuk manusia, serta berasal dari bahan-bahan yang bersifat halal dan thayyib. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ketika kita berupaya untuk memperoleh nutrisi dan gizi yang sempurna, kita tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi hal-hal yang bersifat buruk ataupun dapat membahayakan pada diri manusia itu sendiri. Kemudian yang kedelapan yakni pembahasan materi terkait kesehatan individu atau personal hygiene. Dalam Islam, kesehatan individu memiliki perhatian yang sangat lebih, yang dimana konsep kesehatan individu atau kebersihan individu ini mencakup hingga kondisi suci, yang dimana kondisi tersebut menggambarkan kondisi manusia yang sehat baik itu secara lahir maupun secara batin. Sehingga ketika pola hidup tersebut kita laksanakan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh Allah, maka dengan ketetapan Allah kita dapat memperoleh yang disebut dengan kesehatan tersebut. Adapun bentuk-bentuk dari kesehatan individu di dalam Islam yakni yang pertama khitan atau sunat, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga memotong kuku, yang keempat mencabut bulu ketiak, yang kelima mencukur kumis, dan yang terakhir yakni menjaga asupan makanan dari makanan-makanan yang bersifat haram. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.